Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Para ikhwah yang Allah muliakan, Alhamdulillah dengan izin Allah, Masya Allah pada hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam majelis kita ini. Masya Allah ya. Selalu ada perasaan bahagia, selalu ada perasaan senang ya. Ketika Allah mudahkan kita untuk bisa kumpul-kumpul ya, barang-barang di tempat ini. Ya, ini kalau bahasa Al-Quran Ustaz, tentang penghuni surga ya. Yang tadi kita baca itu, di mana di surat Yasin ayat yang ke-55 ya. Inna ashabal jannatil yauma fi syugurin fakihun. Masya Allah. Sesungguhnya para penghuni surga itu pada hari kiamat itu fi syugurin. Dia di dalam kesibukan. Sibuk, sibuk dia itu. Tapi apapun bentuk kesibukannya itu yatafakkahun. Yatafakkahun. Mereka bisa merasakan kesenangan. Mereka bisa merasakan kesenangan. Ya. Demikian pula demikian pula penduduk dunia ini. Ketika mereka berada dalam kesibukan, tapi ketika sibuk mereka itu dalam sebuah kebaikan, apatah lagi barang-barang sibuknya itu, maka mereka bisa yatafakkahun, ya. Yatafakkahun, bisa merasakan kenikmatan dalam keadaan tersebut. Ya kita berharap kebersamaan kita ini dalam kesibukan sedang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran dengan tujuan-tujuan yang kita harapkan padanya. Tapi Masya Allah, semoga dengannya pun Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang yatafakkahun, bisa merasakan kenikmatannya. Dan sekalian, itu pula yang Nabi sebutkan, Masya Allah, tentang orang-orang yang mereka berjumpa dengan temannya, berjumpa dengan saudaranya karena Allah, ya, bukan sekedar karena dunia, karena Allah. Maka orang ini akan bisa merasakan lezatnya menjadi orang-orang yang beriman. Ya, kita sudah sering dengarkan kan hadisnya itu tentang thalathun man kunna fihi. Tiga perkara yang ketika berada pada diri seseorang, maka wajada halawatal iman. Orang itu akan bisa mendapatkan halawah, hulwun, halawatal iman, kelezatan keimanan. Ya, kelezatan keimanan. Coba lihat, laksana makanan, kalau dia itu enak, ya, dia itu lezat, itu nampak dari wajahnya sekalian. Nampak dari wajahnya. Ada perasaan yang beda ketika dia menikmati makanan yang lezat. Ya. Nah, demikian pula ya, ketika orang itu memiliki keimanan dalam diri dia. Lalu tiga perkara ini kemudian ada pada diri dia. Maka insya Allah orang ini akan bisa merasakan lezatnya keimanan. Dan salah satu ya, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Masya Allah. Wa ayyuhibbal mar'a, tidaklah dia mencintai seseorang, tetapi la yuhibbuhu, tidaklah dia mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah. Kecuali karena Allah. Ketika dia mencintai orang lain yang tidak diikuti, diikat dengan ikatan darah, ikatan nasab, ikatan bisnis, ikatan duniawi. Nah, maka ketika dia mencintainya, ya karena Allah, maka Masya Allah, orang ini akan bisa merasakan lezatnya keimanan. Dan ya, dan bukti yang paling kuat ya akan kecintaan itu adalah kegembiraan, kesenangan
ketika bertemu dengan siapa yang dia cintai. Nah, ini kan, alhamdulillah, makanya kita sampai kita ini ya tafakkahun, masya Allah. Ya tafakkahun, kita ini bergembira ketika Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berkumpul pada hari ini. Para ikhwan yang Allah muliakan, ya, dan kalau orang-orang beriman itu berkumpul sekalian, dia bukan cuma sekedar berkumpul, tapi senang untuk berbagi hal-hal yang mereka miliki kepada orang lain. Semoga teman-teman dia itu pun bisa merasakan apa yang dia rasakan. Seperti kata Nabi, wa ayyuhibbal apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidakkah seorang dikatakan sebagai mukmin yang sejati sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya sendiri. Ada hal-hal yang masya Allah yang telah kita lewati, yang telah kita dapatkan, maka kesempatan berkumpul ada kesempatan yang sangat baik ya untuk bisa menyampaikan apa yang telah kita dapatkan tersebut. Maka semoga Allah memberikan kita keberkahan ya dari kebersamaan kita ini. Para ikhwan yang muliakan, alhamdulillah sejarah kebersamaan kita mensyukuri ya banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini. Ya. Bahkan kita sudah sampai pada titik yang bisa dikatakan cukup jauh ya. Bahkan sangat jauh ya kalau mau dibandingkan dengan banyak orang. Apa itu? Menganggap ya sebuah kebersamaan itu ya kebersamaan dengan tujuan ya berkhidmat untuk ini agama sebagai sebuah hal yang sangat penting dalam hidup kita ya dalam hidup kita. Dan kalau orang sudah mau bersama-sama ya untuk berkhidmat bagi ini agama, maka itu pasti ada konsekuensinya. Ada waktu-waktu yang harus disiapkan untuknya itu. Untuknya itu. Ya. Karena ya itu kebersamaan ya. Ketika mau mewujudkan sesuatu bersama-sama, maka pasti ada waktu-waktu yang disiapkan untuk musyawarah, disiapkan untuk berpikir, disiapkan untuk bisa mengerjakannya. Tapi ya itu hal yang sangat penting dikerjakan buat bisa mewujudkan ya impian kebersamaan dari kebersamaan tersebut. Ya ini impian, sebenarnya impian seperti yang Allah sebutkan di Al-Quran tentang Rasulnya ketika Allah utus ya. Lalu beliau pun bersama-sama dengan para sahabatnya itu impian untuk bisa menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini. Huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula minhum ya. Apa? Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan agama yang benar. Dengan Al-Quran ini tujuannya adalah liyuzhirahu. Untuk menjadikan agama ini itu zohir. Unggul ala dini kulli. Ya. Di atas agama-agama yang lainnya walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik dan selainnya itu tidak menyukainya. Alhamdulillah sekalian dengan izin Allah ya kita suasana bersama-sama dan ada fase ya kebersamaan yang telah kita lewati yaitu kegiatan Mukernas ya Musyawarah Kerja Nasional. Ini mungkin bagi seorang itu hal-hal yang biasa, tapi bagi mereka yang memahaminya ini sebuah bahagian daripada ibadah ya bagian daripada mempraktikkan banyak hal dalam Al-Quran yang tidak banyak orang itu yang mengerjakannya. Begitu banyaknya eh, ajaran agama yang dipraktikkan ketika orang itu mengikuti sebuah acara seperti begini ya musyawarah kerja. Yang pertama adalah praktikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, demikian pula ketakwaan. Kemudian eh, praktik akan perintah Allah wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka itu pada perkara kalian. Apatah lagi dalam perkara umat ini, ya, perkara umat ini, bagaimana ya mengantarkan umat ini semakin bagus,
Maka ini butuh musyawarah, butuh musyawarah. Makanya sekalian kita mensyukuri ya, ini kenikmatan yang telah kita lewati. Alhamdulillah dari Mukres yang lalu, masya Allah ya, kita telah mendapatkan banyak sekali apa eh, hasil-hasil ya dari Mukres tersebut, dan harapan kita ya bisa bersama-sama pula kita bisa mempraktekannya. Tujuannya adalah mengantarkan setiap kita ini semakin bagus pribadi kita. Yang kedua ya, kita bisa menjadi wasilah untuk menjadi muslih ya, muslih, orang-orang yang punya andil untuk memperbagi kondisi orang lain. Kondisi orang lain. Ya perselian dengan program-program yang telah direncanakan ya begitu banyak ya, dan hasil-hasil kerjasama yang didapatkan, masya Allah. Saya kira ini sekalian ini kalau kita mau perhatikan, kita kembangkan, manfaatnya bukan cuma sekedar manfaat keagamaan ya, tapi sampai ya manfaat yang bisa menopang dunia mereka. Tapi ketika ketika dunia mereka bagus, sekalian harapannya bisa juga membaguskan akhirat mereka. Ya, kita ada program bersama untuk program MBG kan, apa tuh? Ya, makan bergizi bergizi gratis itu masya Allah ya. Program yang insya Allah sangat mulia dan kita ingin terlibat di dalamnya ya. Di dalamnya itu apa wasilah membantu anak kita bisa makan dengan yang bagus. Tapi di situ efeknya sangat banyak ya. Efeknya sangat banyak. Pertama efek adalah membuka lapangan kerja, lapangan kerja. Satu dapur itu butuh sekitar 50 orang ya untuk bekerja. Nah, ini sekarang lagi dibuka nih, dibuka di tempat-tempat yang kita kasih kesempatan ya, mencari kalau ada keluarga, kalau ada ikhwan kita yang memungkinkan, asalkan bergabung. Ya. Eh, Pemasok ayamnya, pemasok telurnya, macam-macam, masya Allah, itu banyak banget. Ya, nah, ini sekalian baru satu contoh ya. Belum lagi contoh-contoh yang lain yang sangat banyak ya. Dengan Kementerian Pertanian, ada usaha kelapa dan seterusnya. Ya, tanah-tanah yang nganggur sekarang ini ya, itu dicari dan ditawarkan ya untuk bisa diaktifkan, bisa diaktifkan. Banyak banget perselian yang kita dapatkan. Belum lagi program-program GSD, ya gerakan sejuta dai, yang kembali kita kuatkan diri kita untuk bisa mengerjakannya dengan harapan ya menjadi wasilah banyak orang mengenal agama ini semakin bagus, semakin semakin baik. Termasuk juga adalah sekalian adalah rencana kita ya untuk benar-benar memperkuat interaksi kita ini dengan Al-Quran, dengan Al-Quran ya. Dalam bentuk ya menyiapkan ya program-program bagaimana setiap pribadi kita, dari ikhwah kita yang sudah ikut tarbiyah, ikut tahsin, demikian pula ya masyarakat umum ini, itu semakin bagus interaksi mereka dengan Al-Quran, bacanya, kemudian fahamnya, kemudian hafalnya dan seterusnya. Dan salah satu program yang kita siapkan cukup serius ini sekalian, bahkan bisa dikatakan cukup besar model yang kita siapkan dan yang kita siapkan. Demikian pula pematerinya adalah daurah tahsin nasional, daurah tahsin nasional yang insya Allah ya akan kita adakan pada tanggal 29 November sampai dengan tanggal 3 Desember selama 5 hari. Ya. Ini daurah bisa cukup daurah yang cukup besar ya. Ya. Kalau saya lihat ini dari segi daurah kita ini bisa ini masuk yang paling panjang ini mungkin ya, paling panjang. Dan kelasnya ini misalkan kelas level atas, ya level atas, level atas. Dan juga materinya, saya katakan materi yang jarang didapatkan, jarang didapatkan dalam daurah-daurah kita. Yang kalau orang itu belajar tajwid, ya itu hanya satu halaman disebutkan itu, satu halaman disebutkan tentang masalah apa? Tentang masalah al-lahan, ya masalah lahan, kesalahan, ya penyimpangan ketika membaca Al-Quran, ya itu sampaikan ya cuma satu halaman. Di bagian depan, di bagian apa, di bagian awal kita orang belajar tajwid, lalu orang masuk kepada materinya, ya kepada materinya, belajar materinya. eh tapi eh, ternyata kita mendapatkan bahwasanya orang sangat penting itu belajar langsung ya, secara langsung praktek.
tentang contoh-contoh ya lahan yang terjadi ketika orang itu membaca Al-Quran. Ya orang sudah belajar ilmunya, ya tahu ilmunya, tapi kadang dia itu nggak sadar dia terjatuh pada kesalahan ketika membaca Al-Quran. Karena itulah dengan izin Allah kita ketemu ya. Ada syekh yang mau mendampingi kita, syekh yang memang telah mengalami proses belajar demikian pula mengaji yang cukup panjang, yaitu Syekh Ahmad Samir Al-Misri Al-Azhari Al-Mukri. Alhamdulillah kita dari tahun lalu sudah komunikasi dengan beliau, sudah datang, dan tahun lalu alhamdulillah beliau itu kembali datang ke Indonesia. Dan waktu ini sangat pendek. Alhamdulillah kita setelah komunikasi kita mendapatkan waktu yang paling lama. Ya, ada yang cuma 2 hari, ada yang cuma 3 hari. Kita dapatkan 5 hari, lima lima hari untuk mengadakan daurah ini. Ya, setelah hasil komunikasi ya kita akhirnya melihat kita akan mengadakan daurah tentang Al-Lahan fi Tilawatul Quran. Ya, ini sudah ada buku yang beliau tulis. Masya Allah ini sangat sangat khusus bukunya ini. Ya, menjelaskan ya tentang eh, kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika orang baca Al-Quran. Dari pengalaman beliau mendampingi dan belum menulis ya. Menulis ini semua dan bukunya cukup rapi. Ya, saya nggak tahu kalau ada buku yang seperti begini modelnya, yang begitu besar ya. Mungkin hampir 2 halaman lebih itu. Dan sangat rapi tentang yang terjadi. Apa tujuannya? Ya, ketika orang ingatkan tentang kesalahannya, tujuannya apa? Tidak terjatuh ke dalamnya. Sehingga benar-benar orang itu bisa membaca Al-Quran sebagaimana yang diinginkan. Nah, karena itu sekalian, eh, apa dari hasil pertemuan dengan ketua umum juga ya, kita mendapatkan harapan besar ya bahwasanya lembaga kita ini bisa menjadi sebuah lembaga yang menjadi wasilah ya. Orang-orang semakin kuat dengan Al-Qur'annya, tapi akan menjadi marja, menjadi patokan menjadi standar dalam program-program belajar Al-Quran. Termasuk dari sisi bagaimana bisa tahsin yang bagus dengan tajwidnya itu, dan bagaimana bisa memiliki hafalan memang yang sebenarnya ya, sebenarnya. Nah, ini adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk itu semuanya. Dan itulah sekalian kita sudah siapkan, dan masya Allah dengan izin Allah semoga tahun ini bisa kita laksanakan ya. Ini sudah ada arahan ya, arahan yang disampaikan lewat lewat kaderisasi ya, lewat DPW DPD, dan insya Allah sudah sampai suratnya kepada ikhwan sekalian. Tinggal perlu dibantu ya, setiap ikhwan kita di halaqah tarbiyah bisa mendaftar lewat halaqah tarbiyah masing-masing. Dan halaqah kita ini di Tanfizia, nanti halaqahnya Ustaz Supriyadi ya. Kalau punya halaqah takwin, halaqah ta'rif, bisa disertakan. Jadi kalau dia sudah bisa baca Quran, ya minimal sudah pernah sudah pernah selesai tuh istilahnya di Rosa misalnya, ya itu insya Allah sudah bisa diikut sertakan dalam kegiatan ini. Nah, kita berharap bisa bisa baik yang ikut ya. Kita punya 2, ada yang secara offline di Makassar, dan insya Allah disiapkan juga secara online bagi kita yang di luar Makassar. Karena itulah saya sih berharap ya kita di hal kita ini bisa saling mendorong. Silakan diisi sekalian. Alhamdulillah ini sudah kemudahan ya. Kita hitung-hitung kalau kita rame-rame banyak yang daftar, kita bisa berikan di kosnya ini. Kosnya ringan, insya Allah 20.000 ya per orang selama 5 hari. Selama 5 hari. Ini kalau bertotal mungkin hampir 50 juta mungkin kebutuhan kita ini. Untuk apa? Untuk ini dauro ya. Karena ya semua kita yang tanggung Ustaz. Dari tiket pesawatnya ya, kemudian daurahnya ya, ada pendampingnya itu semuanya dari patungan para peserta. Ya kita belum ada sponsor yang mendanai kita, makanya kita berikhtiar saja semua dengan patungan 20.000 bagi koin online ini. Ini kalau banyak insya Allah bisa menutupi operasional kita, dan kita harapkan bisa dilaksanakan, dan ikut bisa mengambil manfaat daripada ini semuanya. Itu Ustaz ya mungkin yang saya ingin sampaikan. Kami sudah kirimkan ya di grup kita ya sekalian flyernya. Demikian pula visinya, dan juga ada list ya yang harap bisa diisi di halo kita. Saya harap Iko bisa mensupport ya ini semuanya ya. Dan tolong sampaikan sama halo antum dan bos DPD untuk bisa memaksimalkan
Sampai sekarang ini kemarin tuh baru baru sekitar 20 orang yang daftar dan 30 orang yang yang daftar offline. Ini kan apa bisa katakan sangat jauh ya. Kita mesti berharap ini sampai full itu masjid ya akhwat di masjid DPP. Lalu bisa mungkin 1.000 orang lah. Ya, 1.000 orang yang bisa ikut serta dalam program kita ini. Itu saja dari saya yang saya ingin sampaikan sebagai pengantar daripada terbiak kita ini. Kemudian melanjutkan ya, melanjutkan materi kita yang lalu. Kita masih akhir dalam materi tentang bagaimana mempraktekkan ya sabda Nabi itu yang berbunyi Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah itu ya, akan mengangkat dengan kitab Al-Quran ini beberapa kaum. Lalu wa yad'u bi akharin, akan merendahkan dengannya kaum-kaum yang lainnya. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Pakai takkid lagi kan sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum. Ya, caranya bagaimana? Ya, kita dapatkan jawabannya. Yaitu dengan cara menjadi orang yang bertakwa dengan Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dengan cara ya menjadi orang yang bertakwa dengan Al-Quran. Lalu bagaimana caranya itu? Ya, caranya berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kita mendapatkan kata kuncinya. Ya, satu kata kunci untuk Al-Quran yaitu apa lihat? Mengimani Al-Quran. Itu kata kuncinya. Mengimani Al-Quran. Jadi kalau orang itu mau diangkat martabatnya Al-Quran, maka imanilah Al-Quran dengan keimanan yang sebenarnya. Ya, kita udah belajar ya. Iman itu meliputi 3 bagian. Iman dengan hati, iman dengan lisan, dan iman dengan anggota badan. Anggota badan. Lalu ya, setelah kita perhatikan, ya kita menemukan lebih ada 8. Ya. 8M kiat mengimani Al-Quran. Ya, 8M kiat mengimani Al-Quran. Semoga dengannya Allah angkat martabat kita. 8M yang harus kita kerjakan ya dengan berkaitan Al-Quran ini agar Allah angkat martabat kita. Buat dunia kita semakin bagus dan tentu yang paling utama akhirat kita. Kita sudah sebutkan berapa sekalian? Disebutkan 4 ya atau 5 itu 4 ya. Yang pertama apa? Membenarkan Al-Quran. Ya ada 5 poin kan? Yang kedua adalah ya, nah ini membenarkan dengan hati. Baru muncul itu mempelajari Al-Quran. Ini dia semangat untuk terus mempelajari Al-Quran. Tak pernah berhenti Zaki. Ya, semangat ya untuk mempelajari Al-Quran. Memperbaiki bagaimana interaksi dia dengan Al-Quran. Makanya harus belajar itu, belajar. Termasuk belajar bagaimana bisa apa? Bisa semakin bagus baca Al-Qurannya. Nah, ternyata eh, ya benar juga itu ya. Kita kalau pikir kita ini belajar tajwid, tapi kalau mau diperhatikan ilmu kita masih sangat kurang. Nah, ini kemarin ini eh, waktu kita cari siapa penerjemah ya, penerjemah untuk kegiatan acara kita ini. Ya kita carikan siapa ikhwah kita yang bisa menerjemahkan, tapi harus kuasa ilmunya. Alhamdulillah ketemu sama ikhwah kita apa yang alhamdulillah belajar di Timur Tengah, lalu bahkan sudah hafiz juga, ya sudah punya sanad juga untuk hafalan Quran riwayat Hafiz An Asim, sudah punya hafalan dan juga tajwid. Kita minta kirimkan CV-nya itu. Syekh ini di antara penerjemahnya ini apa yang akan menjadi pendamping. Syekh terima. Kita bersyukur ya. Tapi saya lihat dengan komentarnya Syekh. Ini apa? Kalau diperhatikan ini masih ada hal yang perlu dikuatkan. Kenapa? Ya, secara keilmuan ini masih kurang ini. Apa masih kurang ilmunya? Artinya kalau orang itu mau masuk program hafalan dengan sanad,
itu ada beberapa ilmu yang harus dia pelajari. Hari pelajari, dan itu belum kelihatan daripada apa? Daripada informasi keilmuan yang didapatkan oleh ikhwan tersebut. Oh, saya pikir, oh, benar juga ya ternyata ya. Apalagi kita ini ya, apalagi kita kan, kita nggak melewati. Kalau orang mau istilahnya mau hafal salat, hafalan cuma hafal tuhfah. Nah, itu bisa katakan sangat sedikit sekali. Ya, ada beberapa hafalan matan yang seharusnya dimiliki. Kalau orang mau apa? Kalau orang mau istilahnya belajar apa belajar eh kiroat misalnya, kiroat. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh. Artinya apa? Harapan kita ini terus mendorong setiap kita ini bisa semakin bagus interaksi kita dengan Al-Quran, termasuk ini dari sisi membaca Al-Quran. Belajar tajwid itu kan, terus semakin maksimal. Ya, belajar tajwid pakai buku Mahir satu, Mahir dua. Nanti cari lagi yang lain tuh yang bisa maksimal. Nah, ini diantara ini yang kita siapkan belajar khusus tentang apa? Tentang alahan fi tilawatil Quran dengan buku yang telah disiapkan. Nanti apa lagi? Belajar agar bisa memahami Al-Quran. Nah, ini sangat penting ini. Ya. Nanti apa lagi? Belajar bagaimana bisa 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 eh, eh, mengamalkan ini Al-Quran. Ini perlu ilmu. Sudah paham, tapi bagaimana cara mengamalkannya ini? Itu pun perlu belajar. Belajar. Apalagi belajar untuk bisa mendakwakannya kepada orang lain. Nah, belajar bagaimana mengajarkan baca Quran, bagaimana mengajarkan tahsin, bagaimana mengajarkan orang paham Al-Quran, bagaimana orang bisa menghafal Quran. Itu kan ada ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari. Makanya sekalian, ini bagian kedua yang kita tak pernah berhenti ya, tak pernah berhenti untuk kita apa? Kita lakukan. Apakah belajar itu bentuknya barang-barang ya, ataukah belajar itu sifatnya pribadi? Ya, kita baca buku tertentu, atau kita misalnya apa menonton menonton YouTube tertentu misalnya, sifatnya pribadi. Intinya apa? Ini sebuah ikhtiar yang perlu kita lakukan. Walaupun ya kalau kita perhatikan ya, kalau berkaitan masalah Al-Quran ini, Masya Allah, ternyata memang asalnya memang talaki. Ya. Jadi memang langsung mendengarkan dari syekhnya itu, dan dia dengarkan kita punya bacaan untuk dikoreksi. Namanya apa tuh? Talaki wal musyafahah. Itu asalnya itu. Asalnya itu. Jadi walaupun sudah belajar ilmunya, maka kalau betul mau maksimal, ya harus apa? Harus mengikuti program talaki dan musyafahah. Nah, ini pula kita dorong ini. Kita dorong sampai apa? Minimal sejarah kelembagaan kita punya ikhwah-ikhwah kita ya, yang mengalami proses belajar keilmuan yang kuat ya. Jadi kuat secara apa? Secara keilmuan, dan juga mantap secara praktiknya. Secara praktiknya. Ini yang kedua. Ya. Baru yang ketiga. Apa kalian? Ya. Belajar sampai bisa mentadaburi Al-Quran. Ya, ini kita udah cukup panjang ya bicara masalah apa? Masalah tentang pentingnya tadabbur Al-Quran ini. Ya. Sampai kita belajar agar bisa mentadabbur Al-Quran. Nah, baru masuk yang keempat. Keempat ya. Yang kita sudah bicarakan beberapa bagian. Yaitu mendengarkan Al-Quran tetapi dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Alhamdulillah kita sudah sebutkan kalau salah dua ya. Dua ayat berkaitan masalah pentingnya tadabbur ini. Apa pentingnya apa? Mendengarkan Al-Quran dengan tadabbur. Yang pertama adalah ayat di surat Al-A'raf. Ayat berapa Ustaz? 204, ya kan? Wa idza quri'al Qur'anu, dan apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik ya. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat oleh Allah. Masya Allah. Yang kedua, kita sebutkan contoh ya, bagaimana para jin itu pun, Masya Allah, itu bersemangat untuk mendengarkan Al-Quran. Yang Allah sebutkan di surat Jin. Ya, di surat Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya telah ada sekelompok dari bangsa jin itu yang istama'a, yang mendengarkan Al-Quran. Faqalu, lalu mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba.
Sesungguhnya kami mendengarkan perkataan yang menakjubkan. Yahdi ila rusydi, yang memberikan hidayah kepada rusdi, kepada petunjuk, kepada kebaikan. Fa'amanna bihi, lalu kami pun beriman kepadanya. Masya Allah. Jin beriman. Walan nusyrika bi rabbil ahada. Nah, ini perubahannya, ini actionnya. Akhirnya karena punya ilmu, kata mereka, kami ini nggak akan lagi syirik sesudah itu kepada seorang pun selain Allah. Masya Allah. Nah, ini eh, apa yang sudah kita pelajari. Sekarang kita akan masuk ayat yang ketiga. Ya. Ayat yang ketiga tentang apa? Tentang pentingnya itu mendengarkan Al-Quran. Ya. Dan bahkan sekalian, sampai pada titik mendengarkan ini antarkan dia bisa menjadi orang yang beriman yang sejati. Ya. Kenapa? Karena dia mendengarkan dan bahkan ada getaran tubuh, ada reaksi tubuh yang muncul ketika dia itu mendengarkan ini Al-Quran. Masya Allah. Nah, di antara yang menyebutkan dalam sebuah ayat yang terkenal ya, yang kita bayang hafal di surat Al-Anfal ayat yang kedua. Coba akhirnya buka di surat Al-Anfal ayat yang kedua. Sudah jumpa? Coba dibaca. Ustaz Fauzan, bisa ya? Coba yang nggak punya kendala video bisa tampakkan videonya ya. Ustaz Nahir, Ustaz Fauzan, Ustaz Bilan, Ustaz Asri. Coba Ustaz Subradi, Ustaz. Ya Ustaz. silakan Ustaz dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Iya Ustaz, mananya Ustaz? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Iya, Masya Allah ya. Oh ini apa pendek ya, tapi isinya Masya Allah ya, luar biasa. Ya, Allah mulai dengan ungkapan innama. Nah, ini sesungguhnya hanyalah. Ya. Ini lebih kuat daripada kata inna. Ini sesungguhnya. Tapi kalau pakai innama, ini semakin kuat ini. Ya. Seakan-akan apa? Ada pembatasan. Seakan apa? Tidak ada orang yang beriman kecuali mereka. Kayak begitu kan? Innama sesungguhnya al-mu'minuna orang-orang yang beriman itu. Siapa? Allazina iza zukirallahu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah. Mereka mendengarkan. Ya. Disebutkan nama Allah, lalu mereka mendengarkan. Maka yang terjadi adalah wajilat qulubuhum. Maka bergetarlah hati-hati mereka. Masya Allah. Ini bagaimana ya? Ya. Bagaimana praktekan ini? Disebutkan nama Allah, maka bergetar hati mereka. Di mana orang mendengarkan nama Allah disebutkan? Allah. Ya. Dalam azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Di dalam sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dalam syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah. Jadi dalam berbagai keadaan ketika dia mendengarkan nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Apalagi Ustaz? Mau kemana? Mau ke Baitullah. Mau kemana? Mau ke Baitullah, ke rumah Allah.
Nah, ini juga ya. Ya. Ketika disebutkan apa? Disebutkan Allah tapi berhubungan dengan rumahnya itu. Muka Baitullah. Apakah Baitullah Ka'bahnya ataukah Baitullah masjidnya? Oh, ini perlu dilatih, perlu diasah, perlu terus dikembangkan sampai orang punya rasa ya ketika mendengarkan nama Allah. Nama Allah. Bergetar hati-hati mereka. Kenapa? Karena eh, rasa takut kepada siapa itu Allah. Rasa cinta kepada Allah. Rasa pengharapan kepada Allah. Kan begitu sekalian. Kenapa orang ke masjid sebagai Baitullah? Kenapa orang ke Ka'bah sebagai Baitullah? Karena ada harapan-harapan yang diinginkan. Agar Allah bisa wujudkan harapan-harapannya. Agar Allah bisa angkat masalah-masalahnya. Dan itu semakin kuat dan nampak daripada getaran-getaran tubuh yang muncul pada badannya. Pada badannya. Nah, berawal dari hati-hatinya nih. Nah, ini secara umum ya, secara umum. Nah, dan lebih khusus lagi ketika nama Allah disebutkan dan itu berkaitan dengan ayatullah. Ya, ayatullah, ayat Allah. Ini lebih khusus lagi. Kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Berarti mereka mendengarkan ini Al-Quran. Mereka mendengarkan ini Al-Quran. Berarti apa? Pertama ada getaran hati. Karena dia masuk daripada bagian pertama kan. Bagian apa? Zukirallah. Tapi ternyata tambah lagi. Apa tambahnya? Kata Allah, zadathum imana. Zadathum. Ya, ini kan fiil ini. Apa failnya? Ayat. Jadi ayat ini menambahkan kepada mereka. Masya Allah. Jadi ayat ini sekalian menambahkan kepada mereka. Apa? Imanan. Iman mereka kepada Allah SWT. Jadi ya, waktu mereka dengarkan ini ayat, maka ayat ini menjadikan mereka semakin bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pertama, iman mereka kepada Allah. Iman dalam hatinya, iman pada lisannya, iman pada anggota tubuhnya. Beramal dengan Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan ketika mereka itu beramal, maka yatawakkalun. Mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalian, Masya Allah, coba kita perhatikan ya, bagaimana Allah menyebutkan secara khusus tentang orang-orang yang mereka mendengarkan ayatullah, mendengarkan ayat-ayatnya. Lalu kemudian ayat ini membuat mereka semakin bertambah imannya kepada Allah. Apa ya, akhi? Satu, ya, bertambah iman pada hatinya. Pada hatinya semakin membenarkan Allah. Semakin membenarkan Allah. Semakin yakin kepada Allah. Semakin bersandar kepada Allah. Ini adalah apa? Semakin percaya kepada Allah. Ini adalah apa? Bentuk keyakinan kepada Allah. Kita punya sesuatu yang kita inginkan. Kita punya masalah yang kita ingin sama daripadanya. Maka apa? Maka semakin bertambah keyakinan kita kepada Allah. Ya. Kenapa Allah itu as-samad? Allah itu maha bergantung segala sesuatu. Kenapa Allah itu al-qadir? Maha berkuasa untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Allah itu as-sami, maha mendengarkan semua yang kita keluhkan. Allah itu al-alim, maha mengetahui semua keadaan kita. Nah, ini kalau baca Quran kita akan dapatkan itu sangat banyak itu. Maka bertambah iman kita dalam hati kita. Membenarkan ya, membenarkan itu semuanya. Hal yang kedua kita ucapkan dengan lisan kita. Ya, ucapkan dengan lisan kita. Yang berisi pembenaran dengan hati kita. Kemudian yang ketiga ya, kita mempraktekkan dengan anggota badan kita. Ya. Apa yang kita inginkan, ingin dapatkan,
itu ada ikhtiarnya. Masalah yang kita miliki, yang kita ingin selamat daripadanya, itu ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya ada dua. Pertama apa ikhtiarnya? Dalam bentuk doa-doa yang diucapkan kepada Allah. Ya kan? Dalam bentuk doa-doa yang diucapkan kepada Allah. Apa saja? Coba bayangkan nih, antum punya apa? Kita punya apa nih? Ya. Apa yang kita bayangkan? Ya. Yang kita inginkan untuk diri kita, yang kita inginkan untuk anak-anak kita, ikhlas sekalian, yang kita inginkan untuk umat ini, masya Allah, yang kita inginkan untuk masjid di mana kita tinggal. Coba kita bayangkan apa yang kita inginkan, ya, untuk umat ini, masya Allah. Masih banyak yang bisa kita inginkan. Karena umat ini masih sangat jauh daripada harapan yang sebenarnya diinginkan dari Allah dan Rasulnya. Maka ini pertama, sekalian, ya, berdoa kepada Allah. Ya. Ista'inu billah. Ista'inu billah. Ya. Wasta'inu bisabri wasolah. Ini pertama adalah selalu meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah agar Allah bisa mewujudkan apa harapan kita itu. Demikian pula mengangkat masalah-masalah kita. Ya termasuk ini akhi. Ya. Dalam tentang kelembagaan kita di Wahada ini. Ya kita punya banyak harapan kan. Harapan di Sumatera Barat. Masya Allah. Coba Ustaz Fikri pernah bayangkan nggak? Pernah nulis nggak kira apa harapan kita? Saya ingin punya satu, dua, tiga, empat. Ya kalau gampangnya apa? Eksis kan? Eksis secara nasional. Mana eksis secara apa? Secara kelembagaan di Sumatera Barat, di Jawa Tengah, di Bengkulu. Itu kan hal yang kelihatan secara zohir itu. Secara zohir. Ini orang-orang yang ikut program Al-Quran, program tarbiyah, sekian banyak. Adanya markas Al-Quran, tempat kita belajar dan kita menggerakkan kebersamaan kita ini. Ya, ada lembaga pendidikan, ya sekalian. Ada halaqah tahfidzul Quran, ada muhafidz, masya Allah. Itu semuanya apa? Butuh kerja tuh, kayak butuh kerja. Ah, semua berawal dari apa? Dari doa-doa. Ya, doa, doa. Ya. Kenapa? Allah itu Qadir, Allah itu Maha berkuasa sekalian. Ya. Berkuasa. Kata Nabi apa? Ista'in billah wala ta'jiz. Ista'in billah wala ta'jiz. Minta tolonglah kamu kepada Allah dan jangan pernah merasa lemah. Pernah merasa lemah. Karena bersama kita Al-Qawi yang maha kuat. Karena bersama kita Al-Matin yang maha perkasa. Sekalian. Itu yang perlu kita kerjakan. Selalu berdoa. Ya. Berdoa. Yang kedua adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Berikhtiar semaksimal mungkin. Untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita ingin punya ikhwah kita yang belajar Al-Quran 1.000 orang di tempat kita. Pertama ikhtiarnya, ikhtiar adalah kita berdakwah. Berdakwah. Ya. Mengajak semakin banyak orang untuk mau belajar Al-Quran. Ya, satu orang yang mau berdakwah, dua orang yang mau berdakwah, 100 orang yang mau berdakwah, dan dalam satu hati, satu kebersamaan, satu ta'awun. Itu Masya Allah sekalian. Ketika diwujudkan sekalian, maka insya Allah akan mempercepat tercapainya hal yang kita inginkan tersebut. Ya. Maka sekalian ya, yang kita lihat kita rapikan akhi. Rapikan semua gol-gol kita itu akhi. Rapikan cara kita mewujudkannya. Ya. Buat rinciannya itu. Buat jalan-jalannya itu. Buat mapnya itu. Masya Allah. Nah, itu insya Allah akhi. Kalau kita akhi buat mapnya, itu akan kebayang itu akhi. Kebayang apa? Kebayang jalan menuju ke sana. Jalan menuju ke sana. Nah, saya tuh pernah ikut ya. Ikut pelatihan usaha itu kan. Oh itu sama gurunya tuh akhi. Itu aja kan ini caranya. Ya buat list itu. Buat jalurnya. Bagaimana sampai ke tujuan tersebut. Nah, ini kalau orang lewati insya Allah bisa sampai tujuan. Karena semua ada jalan-jalannya. Ya, bayangkan bagaimana itu pesawat. Dari Jakarta. Akhirnya sampai tiba di mana? Tiba di
Jeddah. Ya. Kok bisa tak? Karena ada persiapannya, ada jalurnya, ada jalurnya yang kalau diikuti insya Allah sampai tujuan. Kira-kira begitu saja. Ya, sudah kebayang. Ya, kalau kita mau sampai tujuan ini, itu pasti ada jalan-jalannya itu. Tinggal ada jalan-jalannya itu. Tinggal itu yang kita lewati. Ya, di antara contoh ya, mereka bilang itu. Kalau antum mau ajak orang itu, ya ajak orang mau ikuti apa yang kau mau, ya mau mendengar ya mau mendengarkan harus ngomong sama 100 orang. Tapi yang mau mendengarkan paling banyak cuma 10%. Itu yang mau mendengarkan itu. Ya. Mau mendengar cuma 10%. Kemudian dari yang mendengarkannya itu paling-paling berapa? Paling-paling 2-3% yang mau tuh mengikuti apa yang kita dengarkan. Jadi dari 100 orang yang kita ajak itu ya paling-paling 2-3 orang yang akhirnya apa? Yang akhirnya setuju untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Bayangkan ya harus ngomong sama 100 orang, tapi paling-paling apa? Ya satu ya sampai 2 orang. Berapa itu kegiatan? 2% kurang lebih tadi. Itu jalannya begitu. Iya, jalannya begitu. Maka hal yang sangat wajar. Kalau orang cuma ngajak 1 orang, 5 orang, itu nggak dapat. Karena masih kurang. Ya, masih kurang. Nah, ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh yang disampaikan oleh orang-orang yang terbiasa dengan dunia-dunia apa? Mengajak orang. Ya, tentang dunia bisnis itu, dunia marketing. Ya, apa? Bagaimana membuat hitung-hitungnya itu. Dan secara umum, ya itu mirip-mirip. Dan orang itu berdakwah. Ya, itu orang itu berdakwah. Coba antum hitung. Ya, hitung berapa orang yang antum ajak dan berapa orang yang akhirnya mau dan serius itu nggak banyak. Berarti kalau kita mau mendapatkan 10 orang yang serius, kita butuh mengajak 1.000 orang. 1.000 orang. Kalau kita butuh 1.000 orang, maka kita butuh 100.000, 1 juta orang yang kita ajak. Ya, ya yang sampai sampai ke telinganya itu, bahwa ada program ini, hari ini kebaikan. Lihat. Ini saya muliakan contoh-contoh ya, apa istilahnya hal-hal yang sebenarnya kita harapkan ya dari kebersamaan kita ini. Semoga sekalian dengan terus kita ini baca Quran, apa mendengarkan Al-Quran, ya. Kalau kita kalau kita apa, eh eh, apa eh, semoga ya kalau kita mendengar Al-Quran, maka Allah membuat kita semakin bertambah iman kita. Ada saat-saat kita baca sendiri lagi, dan ada saat-saat kita apa mendengarkan dari orang lain. Kita pernah sebutkan kan, Nabi itu pernah kumpulkan para sahabat, lalu meminta sahabatnya Abdullah bin Mas'ud untuk baca Quran, baca surat apa An-Nisa panjang 9 halaman, 9 halaman, Iqra 9 halaman sampai pada ayat yang ke-41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Maka bagaimana nanti pada hari kiamat, ya. Kalau kami datangkan dari setiap umat itu ada saksinya. Wajibna bika ala haulai syahida. Dan kami Allah mendatangkan engkau sebagai saksi bagi mereka. Ya, dia bilang hasbuk, cukup, berhenti. Tapi dia nggak komentar, lama sekali. Akhirnya Abdullah mengangkat tubuhnya lalu melihat Nabi. Dan dia mengatakan, Ro'aitu dumu'ahu tasil. Ro'aitu dumu'ahu tasil. Saya melihat air matanya itu telah mencucurkan air mata. Saya melihat matanya telah mencucurkan air mata. Ya, Ro'aitu dumu'ahu tasil. Saya melihat eh, air matanya itu telah mencucurkan air mata. Masya Allah. Ini sekalian yang kita harapkan, ya sama-sama kita belajar. Terus kita bisa mengolah hati kita. Mengolah hati kita semakin kuat. Dan insya Allah pertama bisa menguatkan hati kita. Lalu semakin baik yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki diri kita. Kemudian memperbaiki keluarga kita. Dan insya Allah umat secara umum ke arah yang lebih bagus insya Allah Ta'ala. Ustadz, itu mungkin ya yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Semoga antum bisa menangkap pesan-pesan yang ada padanya dan kita bisa bergerak ya insya Allah karena lebih bagus insya Allah Ta'ala. Sekali lagi ya saya ikut bisa perhatikan beberapa hal yang saya sampaikan, terutama yang paling kecil tentang dauro ya, dauro tahsin.
Mohon dibantu semua kita, semoga bisa lebih maksimal insya Allah acara kita. Baik, itu Ustaz yang saya sampaikan. Kita mendengarkan dulu. Ada yang saya bilang, masih ada saya bilang, Fauzan ada. Ada Ustaz. Oke, Fauzan, kira-kira apa nih tambahan atau faedah yang antum dapatkan dari pertemuan kita pada hari ini? Apa tuh? Apa tambahan yang antum bisa berikan atau faedah yang antum dapatkan dari tarbiyah kita hari ini? Faedahnya dua aja Ustaz. Yang pertama tentang tadi bagaimana kita mencari orang-orang yang bisa mengikuti kita di medan dakwah ini. Tadi Masya Allah ya, betul. Hari ini kita belum bisa banyak mengajak orang yang bisa ikut bergerak di bidang dakwah ini. Karena mungkin prosentasi orang yang kita ajak ini masih sangat sedikit. Ya, kita mungkin sering masih pengajian-pengajian umum dan sebagainya. Dan itu kalau tadi dikalkulasi berapa tadi untuk dapat 1.000 harus 1 juta itu, Insya Allah ya. Jadi memang masih sangat ini ya, masih sangat kurang, eh, terutama dakwah-dakwah, apalagi dakwah-dakwah fardiyah yang mungkin kita hari ini masih sangat lemah. Itu yang pertama tentang itu Jadi mungkin harus kita lebih semangat lagi untuk mengajak orang, memperbanyak prosentasi orang-orang yang kita ajak supaya lebih banyak orang-orang yang bisa ikut bersama kita. Ya, termasuk mungkin tadi daurah tadi ya. Mungkin tadi yang daftar baru sedikit karena mungkin kita masih sangat sedikit volumenya untuk meng-share. Ya, Padahal ya, sebenarnya ya. kader kita sebenarnya banyak sekali. Kemarin pas Mukernas itu kan ketika di di Sampaikan. YouTube, di Zoom itu kan banyak, berapa ribu kemarin Ustaz Zaitun mengatakan sembilan tuh. puluh ribu. Ya, hampir 90.000 ya. Hampir 90.000 itu. Ternyata yang daftar online pun masih baru berapa persen itu dari itu Ya, ternyata. Ya, itu jadi memang eh, PR kita semua untuk senantiasa banyak mengajak orang, baik dalam daurah ini ataupun gerakan-gerakan dakwah ini. iya, Yang kedua, tadi ya, yang terakhir barusan tentang bagaimana menata hati kita ya. Mungkin kita terlalu sibuk dengan aktivitas, bahkan yang ngajar, bahkan yang kita yang hari-harinya mengajar pun kadang kita disibukkan dengan aktivitas harian tanpa mentadaburi, tanpa menata hati kita. Ternyata ada yang kurang, ternyata kita sendiri juga masih itu aja gitu ya. Jadi kadang kita mengajarkan ilmu ini ilmu itu, tapi sifatnya hanya rutinitas saja. Mungkin mengajarkan fikih, mengajarkan akidah, mengajarkan adab dan sebagainya, tapi sifatnya hanya rutinitas. Tapi hati kita sebenarnya kurang menjiwai. Nah, ini mungkin yang selalu harus kita hadirkan lagi untuk jadi ternyata memang menata hati itu sangat penting dan itu berefek untuk kita sendiri, terutama juga untuk orang yang kita dakwai. Tapi saat itu saja, mungkin dua oke. itu saja. Syukron ya, barakallahu fikum Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, kita tugas kita berikhtiar semaksimal mungkin ya untuk sebuah kebaikan sampai mentok. Sampai mentok kira-kira begitu ya. Ya, saya contoh gini ya, contoh. Bagaimana antum bisa menyebarkan informasi sampai mentok, Ustaz? Ya, itu di WA, Ustaz. Ada namanya pesan siaran, Ustaz. Pesan apa pesan? Siaran. Ada kan? Ya. Kita kumpulkan nama-nama orang-orang yang kita kenal di HP kita, yang sudah save. Kita bisa klik itu, sekali klik langsung masuk japri ke nomor mereka. Ke nomor mereka. Itu bisa ribuan. Tapi sekarang dulu dulu saya sering pakai itu. Itu nggak tahu berapa banyak itu. Ya. Sekarang ada aturannya Ustaz di WA itu, apa? Ada masanya. Ya, ada masanya. Kalau sampai sekian jumlahnya akan berhenti itu. Nggak bisa lagi apa pesan siaran. Harus apa? Harus ya 5 orang. Apa? Istilah di blog baru kirim 5 orang. Itu. Saya kirim-kirim itu pesan-pesan apa untuk Dauro. Itu muncul itu. Set, muncul. Ya, Anda sudah sampai ke batas titiknya itu. Titiknya apa? Pesan siaran.
Kalau mau apa? Kalau mau istilahnya apa? Klik berikut ini. Apa klik yang berbayar? Oh, berbayar gitu kan? Kalau mau apa? Kalau mau yang lebih luas. Gitu. Itu contoh ikhtiar kita kan. Bisa itu kita kerjakan. Bisa kita kerjakan. Minimal kalau gratisan, pakai itu pesan siaran. Saya mentok. Ya, sampai mentok. Yang penting akhi, sampai kepada orang itu pesannya. Kita ini nggak tahu, akhi. Kita ini nggak tahu. Ya, ya. Bisa jadi satu orang yang tersentuh, dia punya 1.000 orang di belakang. Kebayang Ustaz? Ya, yang dia bisa suruh langsung langsung ikut itu. Kenapa? Dia pimpinannya. Dia pimpinannya. Kita nggak tahu. Tugas kita hanya berikhtiar saja soalnya. Ya, coba lihat. Ajak pengurus masjid, ketua DKM-nya, ya kan? Dia tinggal suruh itu, ayo 10 orang ikut, saya bayarin. Nah, kan bisa, bisa itu, oke. Nah, atau yang lainnya. Maksudnya, nah ini contoh-contohnya. Ayo kita sudah berusaha semaksimal mungkin bisa maksimalkan semuanya. Ustaz, itu mungkin ya dari Ana, Ustaz. Untuk hari ini saya izin dulu ya, keluar dulu karena dia harus ke Bekasi ada acara. Eh, Mungkin Iko bisa teruskan ya untuk sesi murojaah hafalannya dulu. Dan kalau boleh Ustaz bisa dipastikan ya siapa-siapa yang bisa ikut daurah kita untuk apa? Untuk daurah tahsin kita ini ya. Demikian yang akhir dari Ana. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz, warahmatullahi jazakumullah khairan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustazana. Silakan teruskan ya Ustaz ya.